Dena, panggilan saya Dena. Dena, kau bersihkan yang namanya pelabuhan Bitung. Pelabuhan Bitung kan bukan sambaran, tahu ya orang sana, bawa tidak kemana-mana. Saya tidak bisa menunggu. Tapi ternyata tahu sudah kalau itu kamu jadi kepala bidang. Akhirnya saya jadi kepala bidang pengembangan karir dan diklat di BKTD waktu itu. Tapi karena ya biasa saya yakin bapak-bapak sudah mengatakan. Kenapa? Sama-sama tongkong bahasa itu beda-beda tipis. Tongkong dialek, gaya. Saya hanya terbiasa sejak 2003. Saya kaditsu istilahnya. Kemudian saya kabak keperajaan yang menangani kepegawaian. Setelah kabak keperajaan saya jadi pembantu rektor bidang kemahasiswaan. Setelah kepala biro administrasi kemahasiswaan saya karena lama di situ 13 tahun, saya kemudian menjadi kepala biro administrasi umum dan keuangan selama 5 tahun. Tapi di sela-sela jabatan itu saya diberikan tugas tambahan, pelaksana tugas direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara selama 7 bulan. Jadi saya Senin, Selasa, Rabu di Jatinangor, Rabu malam sudah di Manado. Jadi saya terbang setiap minggu selama 7 bulan. Mana Jakarta, Bandung, Jakarta, Manado, Jakarta, Bandung. Selama 7 bulan saya direktur. Saya bilang, Bapak, kalau saya begini-begini tiap hari lihat gunung, kelak. Tapi ternyata itu pembelajaran untuk saya. Ternyata kemudian saya sudah jadi biasa di sini. Pas duduk saya ingat dulu, baru 6 tahun yang lalu saya juga di kampus seperti ini. Karena di belakang saya itu gelap semuanya. Karena kampus 548 kasat yang saat ini jumlahnya ada 125.000 anggota Satpol PP di seluruh Indonesia dan tambah lagi 1,32 juta anggota 5 Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan. Saya tidak tahu. Bapak-bapak bisa bayangkan, saya cuma tahu dari ucapan di WA. Selamat penugasan Pak Wali. Ini apa-apaan ini? Ini hoax. Masa tidak dikasih tahu undang-undang? Bapak-bapak bayangkan, saya tidak tahu. Saya baru konfirmasi itu jam 9 dan dibilang Anda ditunggu di Banjarmasin untuk pelantikan. Oh, saya masih di Jakarta. Jadi saya dilantik jam 1 itu via Zoom. Jadi saya jadi PJS itu via Zoom. Teman saya yang Banjarmasin dia langsung datang, saya via Zoom. Nanti setelah di sana saya menghadap Pak PJ Gubernur saya itu Bapak, kebetulan senior saya. Kalau saya mau melaksanakan tugas, Bapak tolonglah gantungkan jempol saya di sini besok di kantor. Jadi digantung lagi jempol. Baru saya merasa menjadi seorang wali kota ketika itu. Balik lagi saya masuk lagi ke Direktur Pol PP dan Limas. Saya pas masuk di Jakarta lagi, tugas saya yang pertama adalah karena dicari mana ini yang paling cocok untuk dikirim ke Sulawesi Barat pas gempa. Ada orangnya. Jadi saya kan biasa begitu. Dia cocok. Berangkat. Saya bawa lagi petugas Kemendagri untuk penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Barat yang hancur kantor gubernur gara-gara gempa. Sama Bapak dan Bapak sekalian. Saya tidak pernah menyangka hari Senin pagi itu saya tidak pernah menyangka. Jujur saja Bapak sekalian. Saya kebiasaan kalau di Jatinangor pagi itu saya harus olahraga. Kalau tidak olahraga badan saya tidak enak. Saya kalau di Jakarta olahraga jalan kaki selama 1 jam di Monas, saya pulang, saya berbola fitness di ruangan saya. Sekitar saya duduk-duduk habis sarapan, ditelepon sama Dirjen. Anda di mana? Siapa Dirjen? Ada di kantor. 10 menit kamu harus segera ke ruang Pak Menteri. Jadi karena saya Pol PP, juga pada belum lagi. Cepat sampai peringatan langsung ada. Pak Menteri cuma tanya, Anda siap bertugas? Siap Pak Menteri. Masa saya bilang tidak siap? Siap. Ditugaskan di mana saya? Siap Pak Menteri. Duduk situ. Kamu akan ditugaskan ke Papua Barat. Itu kata Pak Menteri. Kamu siap? Siap Pak Menteri. Bilang kalau kamu tidak siap. Saya kan malu. Saya STPD angkatan pertama. Orang Pamong Praja. Kalau saya bilang tidak siap, apa kata junior saya banyak begitu. Jadi saya bilang, siap Pak Menteri. Anda akan ditugaskan di Maibrat. Saya pikir, Maibrat sebelah mana ini? Kalau mati, bagi komputer dulu, sebelah mana di Maibrat itu sebelah mana? Saya bilang, siap Pak Menteri. Kamu harus begini, saya
cerita semua Pak Menteri. Sudah, setelah itu dirjen sekian coach dia. Coach, habis itu Pak Mahendra ikut saya ke atas. Pak, saya sampai di atas saya ingat-ingat, kayaknya saya pernah dengar itu. Iya. Saya bilang, Jenderal, apa di situ tempatnya Pak Sadi kan? Yang sama nama dengan saya. Iya, sudah betul. Kamu kenal, saya sudah kenal beliau sejak 12 tahun yang lalu. Oh sudah, nggak perlu saya coach, kamu sudah tahu berarti tempatnya. Dalam hati saya cuma tahu beliau, bukan lain-lain. Jadi bapak-bapak sekalian, di situ Mahendra keluar semua. Oh ini Mahendra. Jadi bapak-bapak sekalian, mulai hari Senin itu sampai hari Jumat, kerjaan saya adalah melihat lewat YouTube mana itu Mahendra. Jadi saya suka kenal di muka. Oh bapak ini sudah, oh bapak ini sudah, oh ibu ini sudah, oh bapak ini sudah. Saya suka kenal lewat YouTube. Saya itu harus berjalan, saya tengok, oh ini buka peta, oh ini. Nanti hari Jumat setelah dipanggil baru saya jahit baju. Itu pun oh kalau kamu. Jadi seperti itu bapak-bapak sekalian prosesnya. Saya kemudian merenung dalam hidup saya, bapak-bapak sekalian. Apalah kami seorang pamong praja yang memang ditakdirkan hidup untuk kemudian besar dalam sekolah pemerintahan. Ketika kemudian kita tidak bisa memaknai apa sebenarnya tugas pelayanan. Nah, kita juga sebagai orang Kristen tahu hidup dalam tugas pelayanan. Hidup saling mengasihi. Jadi bapak-bapak sekalian, setelah kemudian di tengah-tengah, berada berdiri di tengah-tengah, anggap kita sebagai kertas putih yang kemudian mulai menuliskan di situ apa yang harus saya buat. Apa yang dituliskan itu kemudian Pak Menteri dengan surat tugas, Pak PJ dengan penyampaian apa yang harus dilakukan pejabat itu, itulah yang harus dimaknai oleh saya melaksanakan tugas. Nah oleh karena itu bapak-bapak sekalian, kita harus itu program saya sehubungan dengan tugas pertama penyelenggaraan pemerintahan. Jalan bagus, ada lampu-lampu, orang boleh berfoto situ bahasa ini. Kita pernah tanya, ini di mana? Bagus di jalan, walaupun cuma 100 meter. Supaya ada DP maskotnya itu. Saya bilang itu harus segera. Sama dengan saya ke SMA Negeri 1 Aifat yang di situ. Saya bilang, Pak Kadis PU, kalau saya sudah ngomong jalan ini diuruk-uruk, saya bilang, tanggung jawab saya. Sampai penyebab tadi, Pak Kadis PU segera. Terus Pak Kepala Sekolah bilang, Bapak orang di sini kalau ujang saya di banjir, Pak PC. Ini anak-anak sekolah Pak PC. Pak Kadis PU gale, kalau orang bilang gale. Saya keluar semua, PJ-PJ di drainase sana. Terus supaya air berjalan, saya bilang. Itu yang saya bilang. Jadi sama dengan kita dengan asisten. Pak pergi di Polres sana, aduh kasihan. Polisi-polisi itu batu susu. Tumpuk dia di ruang-ruangan. Pak Kapolres bilang, Abang itu kosong. Nah, ini ruang siapa? Itu ruangan bekas Pol PP. Bersihkan, segera atur ini jadi tempat tidurnya anggota Polres yang di sini supaya Kapolres itu enak. Dia setengah mati di situ, sudah numpuk dengan anggotanya untuk tempat tidur. Baru kita jalan. Saya singgah di pasar, ada 2 pasar itu. Saya lihat ini, aduh mama ini DP triples lama-lama kuliah bobo yang sedikit jatuh di kapal ini. Kalau saya bilang sama asisten 2, perbaiki tidak susah perbaiki. Ini perbaiki tidak susah. Amin. Jadi kalau apa yang saya sudah bilang yang sifatnya kecil karena saya juga paham, segera tindak lanjuti. Karena apa yang orang bilang, orang sama-sama pemerintah. Yang ada bilang, om dulu, ngomong doang dia. Apa yang orang bilang, dan orang juga bilang begitu, berpikir masih ada nak kira-kira gitu. Jadi orang harus bilang, oh masih bahitung di kepala, ada tidak susah. Jadi itu yang saya sampaikan, yang saya lihat. Nah sehingga bapak-bapak sekalian, saya saat ini yang kedua yang saya tingkatkan dalam tugas jangka pendek saya adalah memahami dulu. Apa yang saya pahami itu OPD jam 11, masuk jam 9, pulang jam 12. Masuk hari Senin,
hari Rabu saya hilang, Kamis Jumat nggak tahu dari mana. Jadi saya bilang saya masuk. Nah saya bilang kecepatan kita adalah kemudian beralih dari tanda tangan manual ke fingerprint. Jadi kalau orang bertanya, Bapak saya masuk, cek dulu yang kasih masuk ada atau tidak. Ini alat fingerprint bukan tanda tangan. Kita akan ke situ. Saya bilang orang bertahap karena apa? Tidak ada lagi yang lusa tuh, orang bawa sembunyi tuh. Orang harus karena apa? Era sekarang adalah bagaimana pegawai bisa menampilkan yang namanya disiplin. Kalau pegawai disiplin, masyarakat pun akan senang karena pegawai ini suka banyak negara, suka kasih ini, ya orang bayar. Kepercayaan masyarakat dengan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga disiplin itu penting. Tapi dia bilang, Bapak om jauh-jauh. Apa dari sini? Ya sudah, orang ambil kebijakan. Mana bis? Sudah sementara ini ada masa pegawai Indonesia ada di bawah, karena sudah ada lampu hijau. Kita akan masyarakat, terutama pegawai itu ada di ibu kota. Supaya ini banyak pohon, tapi lebih banyak orang daripada pohon. Supaya beli langsung mulai masuk ke OPD. Kalau di OPD kan saya bilang, mana daftarnya? Saya coba bilang sekretaris Pak. Matius. Oh ini ya Matius. Oh ini Markus. Oh ini Lukas. Oh ini Yohanes. Saya tanya, ada Yudas enggak di sini? Itu saya mau. Baru apa permasalahan yang ada di OPD supaya orang tahu. Kalau kita tidak begitu, karena mohon maaf Bapak-bapak sekalian, gaya saya begitu, harus lihat langsung. Saya harus lihat dengan mata, sama dengan pepatah orang Cina. Kalau cuma dengar, cuma berapa persen. Kalau dia cuma lihat, berapa persen. Tapi kalau dia dengar, dia lihat dan dia berbuat, merasakan, itu hampir sempurna dia mengetahui. Jadi saya mau seperti itu. Sama dengan kemarin Bapak sekalian, saya ke SMA Negeri 1 Aifat, saya terlanjur bilang saat itu. SMA Negeri 1 Aifat bilang untuk saya, luar biasa. Pas saya jalan kaki, IT ini masih ada ternyata. Pas jalan lagi, masih ada lagi Aimaru. Jadi besok kita ke IT-nya. Jadi besok kita yang tadi ke Aimaru, supaya semua SMA Negeri 1 di Mayurat ini luar biasa. Seperti itu, orang tanya, Bapak itu kan punyanya provinsi, tidak? Tanya, kepala sekolah orang mana? Mayurat tuh? Iya. DP guru orang mana? Mayurat. DP anak sekolah tinggal di mana? Masyarakat siapa? Mayurat. Tong punya kewajiban karena anak-anak ini adalah generasi penerus di kabupaten ini. Itu orang mesti lihat berdua. Harus lanjut. Jadi seperti itu. Kemasyarakatan yang saya ambil itulah program jangka pendek untuk tahu. Sama dengan bapak-bapak sekalian, saya itu suka alam. Karena memang saya kalau di Jatinangor itu suka ke hutan, main trail off-road. Karena kalau Praja Pemaretan itu ketinggiannya 1818 meter, 1 jam sampai di atas. Kalau orang kan begitu, pas sampai sana, cuman orang masuk kemarin itu waktu itu salah kostum orang. Pak Wakil Ketua, kita baru keluar gereja pakai sepatu pantofel, terus pakai batik. Naik gunung, salah kostum. Cuma kan setelah foto, pejaga sekolah di situ orang bilang, pejaga di tambah. Dalam hati iya, gagal. Cuma anak tinggi di situ sekarang. Jadi Pak Kadis PU bilang, Pak Kadis kan orang sini toh. Ya, sudah Pak Kadis beken nih jalan toh, beken bagus supaya orang boleh naik tangga, supaya nanti Pak Asisten 3 boleh ke situ tanpa bantuan orang, boleh berjalan kaki sendiri. Itulah bapak-bapak sekalian yang saya ingin mendorong bagi saya tugas-tugas kemasyarakatan. Sehingga di kemasyarakatan sebenarnya bagi saya itu ada di anak-anak sekolah. Saya ke SMA, saya ke SMP, saya ke SD, dan tadi saya lihat puskesmas itu seperti apa. Nah di dalam pikiran saya pun ada satu lagi, mari di atas sana. Saya tanya, Pak Oto boleh tidak? Aku restoran aman sana tuh, padahal nih boleh. Gimana kalau orang naik motor ke sana? Terakhir,
Gitu. Jadi saya tinggal tunggu bagaimana tim yang dari asisten satu ngatur, saya akan ke sana, bapak-bapak sekalian. Supaya apa? Merasalah saya berada di tengah. Saya berada di tengah-tengah. Saya memahami semua yang ada. Berarti saya harus berada di tengah. Nah, yang ketiga, bapak-bapak sekalian, saya berkeinginan agar semua wilayah itu 1 bulan ini habis bagi saya. Habis dalam arti kita sok injakan kaki, lihat dan merasakan sendiri wilayah-wilayah itu. Semua saya akan masuk. Semua mulai dari OPD, SMA, SMP, SD, distrik, kampung, kecuali ada yang tertentu. Karena ada tertentu saya masih belum diizinkan ke daerah Aifat Selatan Timur sana. Kecuali kita sudah janji saya akan ke Kisor itu mungkin minggu ini saya gereja di Phuket, minggu berikutnya di bandara di situ. Bukan semua yang Aiwasi, baru saya ke Kisor. Mungkin baru itu saya sudah kirim tim, cobalah dekati. Saya datang bukan sebagai musuh. Saya bilang, saya bukan musuhmu. Saya ini orang pemerintah, kamu yang tidak membedakan, memahami dan menilai warganya. Jadi jangan anggap saya siapa-siapa. Saya kebetulan karena pengejawantahan dari negara, saya adalah cermin negara. Siapapun yang ada, masyarakat yang ada di sini. Dan kalau bisa saya mau bilang, saya mau ketemu. Karena ada salah satu tugas yang ditugaskan saya yang disampaikan Pak Gubernur dalam acara pelantikan, ulangkan yang namanya pengungsi. Saya bilang, saya ingin memahami dulu apa bentuk kemauan. Supaya pengungsi balik ke sana tidak lagi sesuatu balik ulang. Jadi bolak-balik. Selesaikan dulu di sini seperti apa. Saya minta supaya tim saya itu coba ke sana cek. Saya datang. Saya orang pemerintah dan saya paham. Tidak ada rasa apapun dalam hati pikiran saya, tidak ada rasa apa-apa. Dan saya bilang sama teman-teman yang berikut, saya buktikan bahwa tugas saya salah satu adalah memelihara ketentraman dan ketertiban ini dengan saya tunjukkan. Saya jalan tengah malam di sini. Saya pun sering begini, tapi saya hilang karena budak. Saya dulu ini. Bapak-bapak bayangkan, saya pulang dari Temi itu sekitar jam 10 malam. Saya pas jalan dalam nama Tuhan. Jadi sejak itu saya berarti saya bisa naik motor kalau begini. Karena kemarin jangan dulu naik motor. Kau kan suka masuk hutan keluar hutan, jangan dulu. Saya membuktikan bahwa ternyata lewat yang mungkin di Lumsi, di link-link itu, seluruh media online, saya ingin tunjukkan bahwa yang tanpa baku tembak itu kan, saya kemarin sudah di situ ke tempatnya. Saya kemarin ibadah di situ di lokasi. Tidak apa-apa kan? Saya bilang saya tidak apa-apa kok. Coba lihat tiap malam saya ke sana kemari, ke sana kemari. Harusnya kan dikawal, tapi saya pergi sendiri pagi-pagi subuh saya jalan. Tidak ada apa-apa. Ada lewat, saya kan sudah dikasih tahu ini lewat lihat coba tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa. Bagi saya seperti saya tidak punya rasa apa. Kenapa? Saya yakin bahwa kalau saya datang dengan hati bersih, dalam diri saya ingin melayani, dan sekali lagi Bapak saya tidak akan pilih-pilih. Nah, ada cerita. Saya akan layani karena prinsip hidup kita sejak saya masih kecil selalu diajarkan itu, mengasihi diri seperti mengasihi orang lain. Jadi orang-orang Minahasa itu Manado sama hidup dalam rasa yang berlandaskan kasih. Dan ada rasa yang lain. Hanya itu yang kita pikir. Tidak ada cerita saya, masuk saja. Jadi bapak-bapak jangan meragukan saya. Alas dasar di hati saya itu adalah kasih. Saya tidak ada rasa apapun demi untuk masyarakat karena kalau saya sudah janji saya tidak enak. Siap Pak Menteri. Kamu siap melaksanakan? Siap Pak Menteri. Yang disampaikan Pak Mahendra ini disaksikan beliau-beliau ini laksanakan tugas
tugas dengan baik. Siap Jenderal, saya laksanakan. Itu. Saya tidak mau memalukan. Kalau saya tidak berhasil, kan malu saya. Motor di mana sapu muka ini? Apa kata lulusan Praja IPDN yang dulu sering kalau saya katakan, Anda harus berdiri di kaki siapa saja. Kalau Anda ditugaskan dimanapun, laksanakan tugas dengan baik. Itu kata-kata saya di Jatinangor. Ketika kemudian saya tidak melakukan itu, dia cuma ngomong dulu. Saya tidak mau seperti Ondo dia. Makanya Bapak-Bapak sekalian, sekarang teman adik-adik Purna, anak Papua, semua Sutolwaya, kakak selamat, kakak mantap, tuh bosku mantap itu. Karena apa saya sering lihat dimanapun, kalau orang kan maaf, komisi sini kecuali di Papuanya tadi kita sebuktikan sekali. Saya ada di sini. Kenapa spesialis katanya PPP tahu di jauh-jauh? Wah, saya bilang tidak, sama-sama teman. Jadi itu tugas saya. Soal kemasyarakatan di jangka pendek ini saya semuanya curahkan hidup saya untuk itu. Pak Menteri sudah bilang, kamu jangan keluar. Siap. Jadi saya tidak keluar. Paling tinggi saya ke Sorsel paling. Karena lihat, oh ini yang batas di selatan. Oh ini district IT-nya paling selatan. Oh sudah sih. Supaya saya tahu. Saya belum pernah ke seorang teman, saya bilang, Ben saya mau lihat, kau tahan tidak. 1 minggu saja, saya WA dia, kawan, saya sudah 1 minggu lebih di sini. Kau bisa tahan? Saya mau tidak. Bapak-bapak bayangkan, lama saya hidup di Jawa, puluhan tahun. Di Jakarta. Bising seperti itu. Kalau saya tinggal turun kemana-mana. Sekarang saya nikmati hidup, pokoknya di dalam kantor nikmati hidup. Malam sampai capek baca WA tidur. Ternyata nikmat. Daripada di sana susah, setengah mati nafas saja susah. Kenapa? Polusi ini kan nafas begini bersih kayak mentol. Enak sekali polusi. Itu yang saya lakukan. Itu saya jalan apa? Juanda, jalan veteran. Bapak-bapak bayangkan, setiap 1 menit ambulans ribut dengan ambulans, mayat yang dibawa itu di Jakarta. Setiap menit ribut terus, itu penuh dengan suara bising bunyi sirena ambulans. Dengan mata kepala sendiri saya sudah rasakan ketika itu. Betapa kemudian kalau kita tidak dengar apa yang disampaikan pemerintah, beresiko seperti itu. Nah itu yang kelima. Kemudian yang berikut, Bapak-bapak sekalian, saya sebenarnya diberikan kewenangan. Tadi Pak Ketua sudah dengar dan Wakil Ketua. Apa kewenangan yang pertama? Bisa komutasi harus sesuai prosedur. Saya janji di depan Bapak-bapak sekalian. Prinsip sebagai seorang birokrat dalam setiap pekerjaan itu semuanya berlandaskan aturan. Titik. Itu. Amin. Nah sehingga mohon maaf Bapak-bapak sekalian, apa yang sudah dibuat dalam jabatan struktural untuk sampai dengan Desember saya tidak mengganggu. Mohon saya didukung. Kenapa? Ini terlanjur, September, Oktober, percuma. Selesaikan saja tahun anggaran. Nanti kita buat yang baru. Karena prinsip dalam kepegawaian itu, pejabat struktural kalau sudah dilantik diberi kesempatan untuk berkarya, menampilkan kebolehan dia dalam memimpin OPD dan tingkatan strukturnya. Kalau dia salah, tanggung jawab siapa di OPD? Kepala OPD. Kalau OPD tanggung jawab siapa? Itu ada asisten. Asistennya atur. Nanti jangan sekda. Saya kan terima bersih. Jangan selip-selipir. Bahwa batu tidak. Ada struktur. Apalah gunanya struktur? Ada sekda, ada asisten, ada kepala dinas, kepala OPD, ada eselon 3, eselon 4 dan seterusnya. Itulah struktur. Jadi saya mohon dukungan Bapak-bapak sekalian. Untuk sekarang mohon maaf dan dengan segala hormat tolonglah
supaya orang tetap jalan dulu, orang tahu agar trompet teman-teman yang di birokrat ini bekerja dulu. Orang memaknai tugas yang sudah diberikan selama ini kepada mereka, dan mereka belajar agar yang sudah menjadi tanggung jawab dan kewenangan mereka itu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tapi kan orang mulai evaluasi. Kalaupun ada evaluasi seumpamanya yang sangat urgent dan penting, apalagi sudah telepon, dia APJ atur, saya pasti bilang siap, saya. Tapi kalau yang ke depan berproses, tidak ada yang usulan kepada yang terhormat Bapak PJ yang tanda tangan dia sendiri agar saya nama Bernard Rondonu untuk dijadikan kepala bidang TTD Bernard Rondonu. Ya salah ya. Karena ada mempromosikan diri sendiri, tidak ada. Tidak ada di kamu sebagai seorang birokrat, karena jabatan itu adalah kepercayaan. Di dalam ketentuan undang-undang, jabatan adalah kepercayaan. Tidak ada Bernard Rondonu menyurat yang tanda tangan Bernard Rondonu. Jadi yang menilai adalah atasannya. Siapa bersidang? Bapak Jakat nilai. Sudah, saya tanya kalau sudah selesai. Oke. Tapi tanya dulu di atas sana. Kalau di sana, tanya dulu di atas sana. Maksudnya kemana? Ya ke bapak-bapak sekali. Gimana ini? Oke. Sudah? Oke. Tidak. Laksanakan pelantikan. Proses seperti itu. Saya 8 tahun di BKB. Saya dulu di Bitung paling sering memutasi orang karena dipanggil sama Pak Wali Kota. Nanti Bapak bayangkan di Bitung di era tahun 2000 paling banyak pelantikan di Kota Bitung, Selasa dan Jumat. Jadi ada istilahnya sana itu Rabu Kelabu dan Jumat Kelabu. Karena apa? Setiap minggu 2 kali pelantikan. Setiap minggu. Saya lah yang melaksanakan itu. Jadi saya merasa di tahun 2000 setiap Rabu Pak Wali Kota telepon dan ganti. Terus Pak Wali nanti bilang Pak Puter, sudah ke atur sana. Atur. Lama kelamaan saya yang dulu tukang baca surat keputusan Wali Kota Bitung nomor, nama, pejabat lama, pejabat baru. Ini. Lama kelamaan saya Bernard Rondonu, pejabat lama, jabatan baru, akhirnya bilang dia tukang baca. Sekarang dia nama hampir pelantikan ada di sini. Saya dulu itu. Jadi bapak-bapak sekalian yang kita itu luar biasa. Jadi mohon maaf pegawai saya lakukan seperti itu. Nah, izin Pak Ketua, bapak-bapak yang terhormat, sama dengan tadi membatalkan, mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya itu kewenangan. Tapi harus konsultasi dulu. Membuat kebijakan pemekaran daerah, membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan PJ sebelumnya. Itu bisa. Tapi untuk sekarang saya harus banyak tugas-tugas dulu. Mohon izin dan mohon maaf. Saya akan lebih dulu ke yang terhormat PJ. Nama Bernard ada lagi itu. Itu asal sebawa sendiri tidak bisa. Kalau begitu kalau lebih satu kantor saja toh. Jadi itu yang akan kita lakukan. Nah, bapak-bapak sekalian, meninggalkan di hari Minggu kemarin, beliau sudah lapor ke saya, itu jadi rumah dinas saya sementara. Sambil saya bilang jangan di kantor terus di daerah, saya di kantor di situ rumah dinas. Jadi saya akan tinggal di situ secepatnya disiapkan. Agar itu kemudian kalau ada katanya Pak Sekda sudah lapor tadi ada anggaran tambahan dari otsus untuk daerah bangun seputaran ini. Bikin jalan apa? Saya seputar ini bangun ibu kota dulu bangun. Karena memang saya bilang jangan lewat-lewat, itu tugas yang diberikan kepada saya. Itu lebih penting. Saya bilang Pak Sekda ingat baik sampaikan itu. Agar apa? Ini jalan ibu kota supaya orang mau putar ke ibu kota itu. Yang berikut saya bilang kayak server, penguatan server itu supaya ULP ada di sini, BPKN ada di sini, ada di sini. Bapak, DP signal mana itu tidak ada cerita.
naik turun tong-tongga supaya dia nggak turun-turun. Masih naik turun. Kan gampang kalau sekarang. Tongga itu ada banyak. Yang penting kita siapkan agar masyarakat datang ke sini. Gitu. Nah kami juga nanti terus akan selalu dengan masyarakat apapun. Masyarakat tentunya seizin dan sepengetahuan Bapak-bapak sekalian. Barangkali itu Bapak-bapak sekalian, hal yang paling serius yang kita hadapi sekarang adalah karena Pak Menteri sudah sampaikan kemarin, prioritas sekarang kita menempatkan pada semua program itu adalah nomor paling atas pengendalian inflasi. Itu sudah arahan kemarin. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri sudah menegaskan dan memerintahkan kepada semua kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk kemudian menegaskan pengendalian inflasi daerah. Nah, saya sudah rapat tadi. Saya ingin menunjukkan bahwa Pemkab Maibrat ini serius. Tadi sudah rapat pembentukan tim pengendalian inflasi daerah. Nah, di samping itu juga saya sudah perintahkan nanti Pak Sendua koordinasi. Kita akan lihat di sini yang rawan itu adalah kelangkaan bahan bakar. Itu kelangkaan bahan itu menjadi rawan. Ada beberapa aspek, ada 10 aspek itu menjadi rawan. Di proses. Ya, beliau memang ditugaskan ke sini. Sesuai arahan saya tadi bahwa Tuhan mengutus beliau datang untuk melakukan prestasi-prestasi yang beliau lakukan di berbagai tempat di Republik ini. Jadi saya sampaikan dan juga berapa arah kebijakan beliau ke depan sesuai perintah dari pimpinan. Jadi beliau sampaikan Bapak Dewan sekalian sudah dengar. Untuk itu waktu selanjutnya ini adalah untuk Bapak-bapak sekalian. Tadi beliau sudah perkenalkan diri.